bersama, belajar dan bergerak. NJH Agri Connect, jembatan ilmu dan aksi. Bersatu membangun petani mandiri. Untuk negeri kita raih prestasi. Oh! Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera bagi kita pada seluruh pemirsa dari Sahabat Yampi, para petani KTNA, petani milenial, asosiasi-asosiasi, persatuan, perhimpunan, organisasi pertanian, ya, bisnis, para pebisnis pertanian, mulai dari pemilih hulu hingga pemilih hilir, dan juga para pelaku-pelaku hilirisasi pertanian yang berbahagia. Semoga kita semua sehat-sehat walafiat, yang mengusung kehidupan kita, yang melanjutkan kehidupan kita, kegiatan sehari-hari, dan selalu mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Kali ini para pemirsa, para sahabat Yampi, NJH Agri Connect akan tampil lagi memberikan informasi, sharing informasi kepada kita semua, ya, dalam hal bagaimana jembatan ilmu yang kita dapatkan itu dan diimplementasikan, yang dijadikan program-program dapat dilaksanakan dengan baik, ya, di bidang pertanian khususnya untuk kemaslahatan. Di situ inti pembicaraan kita. Yampi adalah satu yayasan dari masyarakat pertanian yang memberikan nilai-nilai pemanfaatan daripada pertanian terhadap masyarakat banyak. Bapak Ibu sekalian, kali ini kita akan berbincang, ya, mengenai bioteknologi, ya, bioteknologi. Dan kita paham teknologi itu di pertanian itu sangat spesifik. Malah saya pernah mengatakan bahwa teknologi di bidang pertanian itu lebih canggih daripada teknologi di bidang-bidang lain. Karena satu hal, seluruh pengembangan teknologi di bidang pertanian itu tidak bisa tidak kita selalu berkomunikasi dengan atau mengembangkan daripada makhluk-makhluk bernyawa. Ya. Makhluk-makhluk. Nah, di situ letaknya. Ya, kita tidak pernah bisa membuat bibit, ya, dari barang lain kecuali dari barang hidupnya sendiri daripada komoditi tersebut. Di situ makanya teknologinya harus canggih. Nah, kemudian yang kedua, seluruh teknologi yang diberikan kepada pertanian selalu harus sungguh, karena semuanya hasil pertanian itu menjadi pangan, dan pangan itu dikonsumsi oleh manusia. Dikonsumsi oleh manusia untuk kehidupan. Bukan hanya berupa bensin kepada mobil misalnya, tetapi menyangkut seluruh dengan makanan itulah yang memberikan, mendampingi daripada mengisi badan, di mana badan itu, raga itu ada nyawa, sehingga manusia disebut manusia dia. Nah, kemudian persyaratannya harus ada makanan yang selalu masuk untuk memberikan nutrisi kepada badan, body, tempatnya melekat, tempatnya bersemayam jiwa itu, nyawa itu. Nah, di situ persoalannya. Maka teknologinya kalau selalu harus berhubungan, kalau teknologi pangan itu selalu berhubungan bagaimana mendapatkan, ya, hal-hal baru yang lebih besar, yang lebih tinggi, yang lebih produktif, tetapi berkaitan dengan apakah tidak menjadi racun pada pangan itu. Di situ persoalannya. Maka timbullah juga makanan halal, ya, makanan apa yang sebenarnya dalam konsep-konsep seperti itu. Baik, kali ini kita tampilkan, kita hadirkan tokoh Dr. Insinyur Darmono Tani Wiryono, MSc. Ya, beliaunya itu ada taninya memang namanya sekali, Tani Wiryono. Yeah. Wiryono barangkali adalah, kalau boleh di situ disebut adalah pelaku. Wiryono itu adalah
pelaku tuh, para petani. Saya baru amati namanya Bapak. Jadi tidak ada pilihan lain kecuali berkecimpung di dunia pertanian. Ya. Nah, beliaunya itu ya lahir di Yogyakarta 10 tahun lebih muda dari saya ini. Tahun 1957 ya di Yogyakarta. Ini Gen Jogja ini ya. Gen Jogja. Betul. Iya. Nah, biasanya geng Jogja juga itu sekaligus di Universitas Universitas Gajah Mada. Baik, beliaunya ini pendidikannya adalah IPB Institute ya. Ya, agronomi ya tentunya Pak ya. Ya, PSN. Pestisida ya. Proteksi tanaman ya. Nah, kemudian beliaunya itu masternya di Wisconsin Madison, Madison istilahnya itu ya, bukan Madison, ya. Madison, USA tahun 88. Kemudian beliaunya ya sudah keenakan sana, lanjut kerja di sana langsung toh, itu direct itu pada waktu itu ya, tidak pulang-pulang lagi kan? Betul, langsung. Ya, jadi Universitas Wisconsin Madison, ya, jadi Madison negara bagian ya, USA tahun 93 baru beliau kembali. Jadi beliau sekolah di IPB, ya, dia sendiri ya. Nah, tapi masternya, doktornya dia ya. Negara dulu ada namanya NAR 2 luar biasa, bekerja di negara, disekolahkan oleh negara, bekerja di negara, berbakti di negara. Jadi tidak ada pilihan lain, tidak ada pilihan pengkhianatan kecuali benar-benar membaktikan seluruh kehidupan kita untuk bangsa, untuk masyarakat, untuk rakyat. Baik, beliaunya banyak tentunya sudah bisa diduga kegiatan-kegiatannya banyak sekali. Beliau di birokrasi itu ya itu sebagai direktur di Balai Penelitian Bioteknologi Perkebunan. Makanya beliaunya juga terkadang dikatakan ahli sawit ya. Kita juga sudah diskusi sawit nanti pada perjalanan kita. Nah, kemudian beliaunya berikutnya lanjut lagi Kepala Balai Penelitian Bioteknologi Perkebunan. Nah, kemudian yang selanjutnya beliaunya itu ada Direktur Utama dari PT Hayati Perkebunan. Kemudian Direktur Utama PT Pelita Susun Bentang Organik. Ya, semuanya bergerak di bioteknologi ini, baik secara laboratorium maupun aplikasi ya. Kemudian tenaga profesional Pusat Penelitian Bioteknologi. Biasa orang-orang peneliti setelah tidak tadi kan ada posisi-posisi birokrasinya ya, sekarang, tapi sebenarnya dia adalah peneliti ya. Pensiunnya berapa sekarang Pak? Kalau saya memang lebih cepat, belum memilih lebih cepat. Saya pensiun umur di tahun 1915. 2015 pensiun, dan kemudian tadi mencoba untuk bagaimana, karena saya pensiun di tahun 2005. Oh, lebih dulu. Saya masih 4 tahun dirjen saya itu, tapi saya sudah minta set ya, sudah cukup. 8 tahun menjadi salah satu ya. Tunggu-tunggu kita jadi menteri, tidak menteri-menteri. Ya sudah cukup. Baik. Nah, Pak Daryadi kegiatannya di organisasi tentunya bisa kegiatan-kegiatannya banyak di organisasi, tetapi yang menarik beliau ini sebagai peneliti ya, kita boleh mengatakan bahwa dia profesional karena diukur dengan mendapatkan haki 9 hakinya. Tentu banyak ya di berbagai bidang, tapi intinya haki itu di bioteknologi sekali ya. Nama-namanya tinggal versi-versi namanya. Nah, kalau ya yang haki itu seperti Profesor Habibie mendapatkan haki di pesawat terbang kan Buntoh gitu, seperti itu. Nah, kemudian beliaunya itu organisasinya seperti
Perkumpulan Bakti Peneliti Profesional Indonesia. Beliau ketua umum juga di MATSI, Masyarakat Kelapa Sawitan Indonesia. Kemudian juga lembaga ketua di lembaga anggota Konsorsium Bioteknologi Indonesia dan seterusnya. Nanti kalau saya bacakan yang tidak ada, kita talk show itu sampai di sini. Baik, ya, saya sapanya Pak Darmo ya, atau Pak Dar aja, Pak Dar aja kan. Oh Pak Dar, oh bagus, saya Far. Oh itu bagus juga, Dar ya. Pak Dar, ini ya, yang pertama dulu, sebagaimana Bapak itu perjalanannya tentunya, kemudian obsesinya di bidang pertanian, di bidang agriculture ya, di bidang pangan tentunya, kemudian lagi lebih menspesifikkan diri di bioteknologi. Bagaimana konsennya itu Bapak? Bagaimana Bapak ke jalannya ke sana, dan memang bagaimana vision Bapak, bagaimana idealisme Bapak pada aspek-aspek pada bioteknologi ini di pangan atau di pertanian. Baik, Pak ya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Barangkali tadi sudah disampaikan bahwa saya Darmono Tani Wiryono, jadi nama itu kan doa ya Pak. Ya, namanya ini memang sangat mendukung ya, menjadi menjadi satu bukan beban ya, tapi menjadi satu kekuatan, obsesi yang besar, bahwa saya memang harus berkecimpung 100% di dunia pertanian, khususnya di perkebunan, dan lebih khusus lagi perkebunan kelapa sawit. Ya, walaupun tadi yang disebut teknologi itu kan tidak terbatas ya, yang disebut dengan bioteknologi itu kan ya bisa untuk sawit, bisa untuk tanaman pangan, tanaman hortikultura dan segala macam. Jadi kalau kita bicara tentang bioteknologi itu kan luas sekali, dan saya tertarik memang di bioteknologi karena memang itu menjadi salah satu solusi kan, solusi yang bisa lebih ramah lingkungan gitu kan. Tadi dalam perjalanannya ini kan juga lebih menekankan kepada penggunaan mikroba sebagai biofertilizer, mikroba sebagai biopesticide, mikroba sebagai bioherbicide. Jadi memang penekanannya bagaimana kita mengoperasikan pertanian agriculture kita itu dengan cara-cara yang ramah lingkungan, ya kan? Karena memang ke depan ini kan kita tidak bisa terlepas dari lingkungan kita, dan juga dari kesehatan yang kita makan gitu kan. Tadi kan menyinggung tentang kesehatan pangan untuk yang kita konsumsi itu ya, kita konsumsi tadi kan, kalau itu ada cemaran kimia kan, kemudian menjadi tidak sehat. Sehingga tadi obsesi saya memang bagaimana pertanian ini ke arah yang lebih sehat untuk yang bisa kita konsumsi, apapun, beras ya, kemudian minyak sawit atau apapun ya. Nah, inilah yang menjadi obsesi saya, dan alhamdulillah ini dalam perjalanan ya kita buktikan bisa gitu. Bisa itu. Tadi itulah apa yang kami lakukan, dan memang sebagai peneliti itu kita memiliki tanggung jawab tidak untuk pribadi sendiri, tetapi kepada masyarakat. Kepada masyarakat artinya gini, kita meneliti, tetapi jangan hanya untuk kita meneliti sesuatu di bidang pertanian yang bisa diaplikasikan. Itu yang memberikan manfaat kepada orang lain gitu. Jadi kurang lebih seperti itu yang menjadi obsesi saya, dan semboyan saya tetap berinovasi, berkreasi, dan berkontribusi. Ya,
Nah, sehingga di dalam perjalanan hidupnya hampir seluruh perjalanannya selalu berhubungan dengan bioteknologi, bukan? Ya, betul, situ. betul, betul. Nah, di dalam berkiprah di bioteknologi ini, apa saja itu jenis-jenis pekerjaannya Bapak, tugasnya Bapak, atau apa saja sebenarnya yang dilakukan di dalam misi bioteknologi Bapak itu? Oke, baik. Bioteknologi kan ada dari yang konvensional. Yang konvensional itu tentang bagaimana mikroba yang bermanfaat bisa diaplikasikan di dunia pertanian. Itu bioteknologi yang konvensional. Hanya saja kan ada bioteknologi modern yang tadi menggunakan rekayasa genetika dengan teknologi molekuler ya. Dan itu dua-duanya harus dilakukan gitu, karena ini kantor saya dulu di Pusat Penelitian Bioteknologi Perkebunan ya, di Bogor, yang sekarang namanya Pusat Penelitian Kelapa Sawit. Jadi sekarang sudah di bawah manajemen Pusat Penelitian Kelapa Sawit dan mengkhususkan di kelapa sawit. Soalnya komoditi lain? Komoditi lain ada di di pusat-pusat penelitian yang lain, seperti di Jember kan pusat penelitian kopi kakao. Oh, tersebut. Ya, Betul. jadi itu kemudian Ya, betul. Jagung, itu padi aja saya sepakat. jadi Ya. itu ya. Tapi untuk yang di Bogor sekarang ini khususkan untuk kelapa sawit, dan PR untuk kelapa sawit, pengembangan tadi ketahanan terhadap serangan penyakit yang sangat bahaya itu kan Ganoderma di perkebunan kelapa sawit, Prof. Jadi Ganoderma ini sekarang menyebabkan penurunan produksi nasional yang cukup signifikan. Artinya produktivitas nasional dari 5 tahun terakhir ini stagnan. Nah, itulah makanya untuk ke depan bagaimana kita menghasilkan produk-produk yang hasil rekayasa yang lebih tahan terhadap penyakit, contohnya itu. Jadi Bapak di Sekarang pusat penelitian perkebunan itu Bapak menjadi pemimpinnya, kemudian Bapak di situ sebagai fungsionalnya, bukan? Dan di situ memang ada laboratorium di situ Ya, untuk ya. Ya, betul. Oh, Oke. Jadi Peneliti. memang saya jadi pimpinan di situ selama 10 tahun. Hanya saja selama jadi pimpinan saya pun masih tetap betul. mengerjakan penelitian. Ya, gitu. tidak ada pangkat kalau Ya, tidak. ya. Gitu. Nah, jadi di situ ada laboratorium, kemudian ada apa namanya laboratorium lapangan, toh? Ya. Oh, di mana itu letaknya? Kalau yang di Bogor ada di dekat Pak, di Prof, di Ciumas. Di Ciumas itu ada. Sekarang yang di Ciumas itu berkembang menjadi untuk memproduksi bibit kelapa kopior. Oke. Nah, jadi hasil bioteknologi juga kelapa kopior yang dihasilkan itu. Tetapi kami punya station di situ. Hasil-hasilnya Bapak itu di penelitian itu, taruhlah bioteknologi, khususnya lagi kelapa sawit, apa saja yang outputnya dihasilkan ini? Jadi garis besarnya ya. Alhamdulillah, saya memang menekuni pengembangan biofungisida. Biofungisida, dan alhamdulillah sekarang sudah diaplikasikan secara luas. Bahkan ini pusat penelitian di bawah riset perkebunan Nusantara itu kan lembaga penelitian yang sekarang mandiri. Dulu memang mendapatkan dana APBN dari pemerintah, mungkin zaman Bapak. Tapi kemudian tahun 98 itu karena ada restrukturisasi keuangan, sehingga ini kan bukan pegawai negeri gitu kan. Sehingga waktu itu di stop, dan akhirnya kami harus menghidupi sendiri. Gitu. Jadi ya, sehingga waktu itu apa yang saya lakukan adalah tadi mengembangkan biofungisida yang kemudian bisa diaplikasikan di lapangan. Apa saja produk-produknya Bala itu?
bibit ya, bibit, bibit, kemudian hasil pengolahan tentunya, pengolahan. betul. Kemudian juga proses produksi juga kan, seperti kelapa sawit itu kan ada satu proses produksi dan itu juga menjadi pabriknya ya, termasuk ya. Saja kami memang nggak punya pabrik kan. ya, menciptakan pabrik-pabrik ini misalnya. Bagaimana untuk menghasilkan tadi produk-produk. Jadi memang konsentrasi atau fokus kita memang karena di bawah PTPN ya kan, sehingga memang utama yang harus dilayani adalah PTPN. Tapi tentunya kami juga tidak, tadi teknologi kan tidak hanya kepada seseorang, kepada sebuah entitas, tapi kepada juga ke rakyat. Komoditi olahan, hilirisasinya apa saja misalnya ke penelitian kita ini? Kalau yang di Bogor itu termasuk salah satunya adalah minyak sawit. Minyak sawit, ya. Kemudian ya tadi mentega apa? Penelitian seperti itu untuk Iya. Atau sudah diambil alih oleh lembaga-lembaga penelitiannya, perusahaan. Tadi karena kita fokusnya untuk mendukung PTP sehingga memang yang kalau ada pengembangan teknologi di riset perkebunan Nusantara ini, mohon maaf nih saya sebenarnya kan yang mewakili kan saya udah di luar PT Riset Perkebunan Nusantara, tetapi saya punya pengalaman di sana. Tapi yang jelas memang fokus kita, pekerjaan kita itu arahnya adalah untuk mendukung bisnis di PTPN. Tapi tadi teknologi kan tidak terbatas ya. Seperti tadi biofungisida yang saya kembangkan itu sekarang juga dipakai oleh perkebunan rakyat. Jadi Mari bersama belajar dan bergerak. NJH Agri Connect, jembatan ilmu dan aksi, bersatu membangun